Shalom. Majelis HKBP Sendawar, Kutai Barat dengan penuh sukacita menyambut jemaat dalam ibadah minggu kita hari ini di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai acara ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saat teduh kita mulai. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita sudah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis. Karena itu kita berkumpul di tempat ini untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah yang Tritunggal. Kiranya kita selalu mengingat bahwa Dialah Tuhan yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Kami memuji Allah Tritunggal yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Topik minggu kita hari ini mengajak kita supaya melakukan perintah yang baru, yaitu kasih. Sebagaimana topik minggu ini mengatakan, kasih sebagai perintah baru. Karena itu, hendaklah kita hidup saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup
supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Beginilah hukum Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 2.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina. Kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang menghantar kami hingga saat ini. Kami sudah boleh beribadah di gereja-Mu yang kudus, tetapi sebagian lagi masih melakukan ibadah di rumah. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sehingga kami boleh dengan segera beribadah di dalam gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, walaupun kami sudah masuk dalam tatanan hidup yang baru ini, masih banyak pergumulan yang kami hadapi. Sulitnya mencari nafkah dan kebutuhan sehari-hari. Banyaknya pengangguran, jumlah orang yang terpapar masih bertambah-tambah, dan berbagai kesusahan yang lain. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami agar semakin teguh di dalam kasih. Jangan biarkan kami hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi jadikanlah kami hati yang mau saling mengasihi dan bertolong-tolongan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memberikan perintah baru bagi kami, supaya kami saling mengasihi sebagaimana Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak mengasihi saudara kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Sebaliknya, banyak dari kami yang hanya mementingkan diri sendiri, saling menggigit dan saling membenci. Karena kesusahan ini kami tidak lagi bisa melihat kasih yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri sendiri. Bagaimanakah orang lain mengenal kami murid-Mu kalau kami tidak saling mengasihi? Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu memohon pengasihan-Mu. Berikanlah kami hati yang mempunyai kasih, sehingga kami layak menjadi murid-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ku bawa dosa
Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya budi teguh, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Imamat 19 ayat 9 sampai dengan 18. Marilah kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sia-sia buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membelah orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu.
Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340, ayat 1 dan 3. Bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, lanjutkan panggil Raja dan jangan menyerah. Depan semakin jaya, Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, mohon kuasanya, tetanggamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat. Marilah kita mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Nama minggu kita hari ini yaitu Minggu ke-7 setelah Trinitatis, dan topik minggu ialah kasih sebagai perintah baru atau holong ido patik nai baru. Pencegahan virus COVID-19. Marilah kita tetap menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan,
rumah dan mengikuti setiap protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan peribadahan gereja kita masih dilakukan di rumah masing-masing sampai batas waktu yang ditentukan kemudian. Yang berikut, ibadah minggu di rumah. Ibadah minggu ke-7 setelah Trinitatis, Minggu tanggal 26 Juli 2020, dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Ibadah minggu ke-8 setelah Trinitatis, Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020, dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Yang kelima, warta keuangan. Warta keuangan gereja bisa kita baca di warta gereja yang sudah dibagikan dalam bentuk file melalui WA Group sektor masing-masing. Jika ada kesalahan dalam warta gereja kita, bisa disampaikan kepada penatua di tiap sektor masing-masing. 6. Jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 20 sampai 26 Juli tahun 2020. Perlado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada 1. S. Boru Silaban atau Nyonya ES Siregar dari sektor 1. 2. Novita Juliana Boru Manulang dari sektor 3. 3. Rena Filipi Boru Pasaribu dari sektor 1. 4. Tiurma P. Boru Tampu Bolon dari sektor 1. 5. Gabriela Agatha Boru Sitorus dari sektor 1. 6. Roy Halasan Siregar dari sektor 2. 7. P. Paneh dari sektor 3. 8. Dean Hedrik Butar-Butar dari sektor 3. 9. Duita Ketisa Boru Tarihoran atau Nyonya P. Manalu dari sektor 2. 10. Anissa Teresia Boru Pakpahan dari sektor 2. Tuhan Yesus memberkati mereka, demikian juga keluarga mereka. Marilah kita dengarkan, ada surat dari distrik 27 Borneo, Tona Ni Sinode, HKBP distrik 27 Borneo. Asini roha madihamudo dame sian debata amata, doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus mar hite-hite todi purbadia. Tapuji matuhata ala naung merdalan sinode Huria Kristen Batak Protestan distrik 27 Borneo. Di hari Senin, Selasa, tanggal 20 sampai 21 Juli 2020, nama ringanan di HKBP Balikpapan, Resort Kalimantan Timur. Di bagasan dame dohot gok lasni roha na sinudangan ni tema hu halupahon ma di pudiku huyahi akana di jolo, tertulis di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ia torop ni nama dohoti sinode distrik on ima tolu puluh sia halak naro sian 10 resort. Doho 1 persiapan resort distrik Borneo on. Dengan do mardalan ulaun sinode tungpe tongon di hamamasani pandemi COVID-19. Ala dihajamot hondos tu sude peserta asa makarikoton hahipason obar tu protokol keselamatan saleleng madohoti sinode distriki.
Di bagasan hasadaon do lasni roha do sude peserta sinode HKBP Distrik 27 Borneo on laho patulus son ulaon na mar pardomuan tu periodisasi parhobas ni distrik marhite sinode distrik on. Karlumobi ma laho mamilit calon pareses. Mamilit utusan sinode godang sian padita doho non padita. Mamilit ruas ni MPS, MPSD, Badan Audit Dohot Panitia tu Sinode Godang HKBP. Jala ditotop hon Sinode Distrik Ondo, sude padita resort dohot situa, utusan resort borhat dohot madohoti Sinode Godang HKBP atau dohot hatot tuon. Dua halak padita gabe peninjau, dua halak situa gabe peninjau. Dengan do merdalan saluhut nai, jalanunga terpilih B akka nomor parhobas laho menguduti akka ulaon di distrik periode tahun 2020 sampai tahun 2024. Laos marhite sinode distrik on, dihilalahon par sinode do borak nina padalat hon, aturan dohot Peraturan HKBP 2002 dung amandemen patoluhon on. Sialani i dipangido ma asa mulak ma muse tu aturan peraturan HKBP tahun 2020 amandemen dung paduahon. Anggiat ma dinaung dipatupas sinode distrik on lam tu di posna akka ulaon pakubasion di distrik Borneo on. Tuhat tama nasai toktong mengaramoti Huriana. Balikpapan tanggal 21 Juli 2020 ditandatangani oleh pendeta mengatur menurung STH. Songonima hata sinode naung sae di laksanakan di Borneo. Ima isina. Sonari tapasada marohata martangiang mahita. Mauliate ma Tuhan pasatami tujulum. Dialah asini roham do nama buah kami saat kami tutikion. Nang pe Tuhan dang boy kami ro di bagas ni huriamot Tuhan pos rohanami ngadongan amu do sude jemaat HKBP sendawarot Tuhan anggiat ma Tuhan ipas dau akka san sahid terlebih COVID-19 i Tuhan nunga tunggudang walami hami selama hami dang boy rak margereja Tuhan alai pos rohanami Tuhan na pada doa ka sahid sak kami asiroham Tuhan udang doa ka hapuron nami nanaeng sidalanan nami alai alani kede songono Tuhan dang boy hami mangula-ulan nami dohot akadongape dang boy rap Tuhan alai tung asini lo habo na di jalo hami Tuhan asanggiat Tuhan lam morwale Tuhan akka sahid sak kami ale Tuhan nuaing pele Tuhan nunga di pasato ami tu gereja mo Tuhan agia pe sautik kami nadong dison pos dorohanami Tuhan nadong anamu dohami na leonom do kesehatan di hami songoni donang na marulang tahun sadario Tuhan pos dorohanami Tuhan lehonomu aka gajang ni umur dinasida songoni akan tua-tua na pe lam turinggasna majamoti aka penyakit na adong sonarion. Agia pe anak konami Tuhan dang boy di baik kami sekolah alai dengan begitu banyak cara digunakan asa boy marsiajar di jabu oleh Tuhan danahi ima akibat penyakit sapulusiau Tuhan naso boy dope hu baik kami
dia do sebenarnya nahobar tulomoni roham. Alai pos do rohanami Tuhan. Lehonomu do dihami sadadalan asanggiat. Sude Tuhan aka penyakit-penyakit nadong. Na hupoto kami sonari nang so di poto kami do pelu Tuhan. Na asini rohabo si jalon nami Tuhan. Opele Tuhan di dia pesonari jemaatmu. Di manang na di jauh pe, manang na di persahito pe Tuhan. Asini roham Tuhan. Payes ma sahit na le Tuhan. Molo tungarong akadongan nami nahona COVID-19 Tuhan. Asini roham Tuhan dihami. Jolma perdosa dohami Tuhan. Asima roham Tuhan asa hapusonomu sude. Aka pangalahon nami na hurang lobi nang aka tudungan nami pe Tuhan. Jojo dohami lupa tu aka dongan nami. Hola diri nami do dia petiko kami ale Tuhan. Alani ale Tuhan asima roham dihamion. Opele Tuhan satu kenai bagian nami ma sebagian hatam nabadi Tuhan. Asanggiat Tuhan boy aka nasoro tu gereja Tuhan boy membuka sogut di online oleh Tuhan. Asa diboto ahado nanaing si persiajaran nami musik tu aka hatam nabadi oleh di bata nami. Aka dosa na hulau kami oleh Tuhan. Nani sigajah kami nang nasoni sigajah kami Tuhan. Pos rohan nami Tuhan. Na ikon hapusonomu isiya bagasar roham. Asangget kami, boy dibuat kami, hatam nabadiai, tu joloni jabunami, tu akadongan nami, boy kami marsaur ali Tuhan. Budang gua kepabayanan nami na hurang lobi, mararupoko de ali de bata nami. Asi maroham di kami, lehonom mudo tu kami, sadadalan payasun, akka hata nasosuman, akka pangulalaho na hurang lobi Tuhan. Asangget kami Tuhan, boy karejo dinggan. Boy mengaluli ngolu nami Tuhan. Pada waka parmarasa kami nang persahito peli Tuhan. Asi marham ale de batanami. Asangget kami muse boy mersada di gereja mon. Lahu pasangapol do memuji guar muda mediai. Mole ati made Tuhan. Asi marham jalo matang yang ngai meniti anakmu Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Yang menjadi firman Tuhan di ibadah minggu ke-7 setelah Trinitatis, ibadah di rumah masing-masing, didasarkan pada Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus,
sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan HKBP Sendawar yang berada di rumah, Tuhan mengatakan dalam teks ini, yaitu ada perintah yang baru, kasih. Teks kita ini momen di mana Yesus akan sampai pada akhir hidupnya, ketika Dia melayani bersama-sama dengan murid-muridnya di dunia ini. Inilah bisa dikatakan detik-detik terakhir bersama dengan murid-muridnya. Sehingga kalau kita lihat di ayat sebelumnya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, di mana Dia mengajarkan tentang kasih antara guru dan murid. Di mana Yesus setelah itu akan ditangkap. Dia akan diberikan untuk dunia ini, agar dunia ini suci melalui kematiannya. Sehingga sebelum Yesus sampai pada titik akhir hidupnya, sebelum Yesus pergi, Dia memberikan pesan terakhir agar murid-murid itu saling mengasihi. Mengapa amang Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di terakhir perjumpaan mereka, mengapa harus mengasihi? Karena mereka adalah murid-murid Yesus. Jadi orang tahu, orang mengenal murid-muridnya itu karena mereka hidup dalam kasih. Karena kasih muncul dari kehidupannya. Itu makanya Yesus mengatakan semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu mengasihi. Inilah menjadi renungan penting. Identitas orang Kristen, pengikut Kristus, adalah pengasih. Identitas orang pengikut Kristus harus ada kasih. Jadi orang mengenal kita bukan hanya dari marga, bukan hanya dari nama,
bukan hanya dari jabatan, tetapi orang mengenal kita bisa juga karena pengasih. Itu Sintua itu namanya siapa ya? Baik kali itu sama aku, Omato. Isitu tahe pardirjen amai. Nalaboham makatai dua. Habe baru jupang dupe dohoti ba. Isitu tahe guarni inang nanian. Na burjuan inangi huida. Jala murah senyum indah. Tawayaku ma molo sahala par gereja par minggu alai mau senyum biar roha mengida. Jadi ngulu tahun ikon adong do haruar aura positif asa akan asingi pe las roha mangida iba. Bohadu inang kabarmu. Itur senyumi mana anggun jelas do kabar nyon inna roha rupanya. Adong do kabar ni halak dang jelas. Buhado amang ningon alai tur sahirana murhin dang na jelas be kabar ni. Nang pola ni bagajang be. Alai molo itur songon alas do rohana manjakuni ba. Molo tutu na roha. Jadi orang mengenal kita itu bukan hanya dari marga, bukan hanya dari nama, tetapi identitas juga bisa kita kenal dia karena kasih. Itu tuntutan Yesus kepada muridnya. Supaya orang tahu kau adalah murid-muridku, yaitu kalian saling mengasihi. Sehingga perlu juga kita renungkan bahwa pengenalan orang kepada kita karena kasih. Tetapi bisa juga sebaliknya. Pengenalan orang kepada kita adalah karena kejahatan. Isudatahe marga sinagai warna ima natar takub di Inggris. Jadi karena kejahatan dia terkenal, yaitu seorang yang suka melakukan pelecehan seksual kepada laki-laki. Adong do marga sinaga contoh. Jadi karena kejahatan, karena ketidakbaikan sifat, jadi ada juga jadi terkenal. Isiru tahe tiki holan na cebut duluan ni molo mar minggu pas dapuk jamita bunguana ngadewi, kan? Jadi orang mengenal dia karena karena ketidakbaikan. Tetapi Yesus meminta kau dikenal orang karena hidupmu penuh dalam kasih. Kedua, Bapak Ibu, dikatakan bahwa perintah baru yaitu mengasihi. Kalau ada yang baru, ada yang lama. Itu otomatis toh. Apakah yang lama itu amang? Ada dulu yang lama. Yang lama dulu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pun sulit mengenal tentang pengampunan. Ada istilah namanya di zaman perjanjian lama hukum lex talionis, hukum timbal balik. Kalau orang Batak bilang jumpa libas lainnya.
Apa yang kita perbuat kepada dia, dia juga berbuat demikian kepada kita. Jadi kalau hukum lex talionis itu dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Sehingga orang-orang Yahudi dulu sulit mengenal tentang kasih ini. Tak ada pengampunan. Apa yang kau perbuat kepada dia, kau cubit dia, ya balasannya cubit juga. Jadi mirip-mirip juga itu dengan kehidupan kita sekarang. Kau cubit aku, kucubit kau. Kau buat jahat samaku, begitu juga dengan aku. Tak datang kau ke rumahku pas pertanyaan, tak datang juga aku ke rumah kau. Begitulah kira-kira. Tak datang kau ke pestaku, tak datang juga aku. Nah, itulah hukum yang sering kita jumpai. Sehingga inilah yang sulit dilupakan orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus mengatakan, apa perbedaanmu dengan orang lain yang tidak mengenal aku, yaitu kasih. Memang hukum timbal balik itu ada juga yang begitu. Bahwa orang Batak itu kalau soal pengampunan ini agak berat. Orang Batak sangat suka jumpa di Tanorara. Tak suka mereka berjumpa di angkringan contoh. Jupang di Tanorara petaho. Habis itu magot dunian Jepang di restoran. Butok kita mangan. Bahkan ada juga orang yang suka mewariskan kejahatan kepada keturunannya. Dia yang berhantam, anaknya diikut-ikutkan. Begitulah kira-kira. Jangan pergi kau ke rumah itu. Kenapa, Pak? Pokoknya jangan pergi. Tak berkawan kita dengan itu. Jadi bukan harta saja yang bisa diwariskan. Bada juga. Kadang orang Batak ini suka mewariskan. Sehingga Bapak Ibu ingatlah. Seperti yang dikatakan kepada murid-muridnya. Identitas Kristen harus ada kasih. Tuntutan ini juga dikatakan kepada murid-muridnya. Asa adung hatat diam muna sian na asing. Ahama ibar muna doho nasomana daaw anggo suarong doholong dingolumu. Alani ikonadong hatat diam. Tadi amatay, tadi inatay, tadi parnguluan. Muliduk ngulu namar hatadian. Muliduk tadi berarti adong hasurungan nak. Asing idaw. Pangalahona, pakatayonna. Say tadi pangalahona siya nakka amana asing. Amatta siya donanan. Tadi dolabah idaw parnguluan ne. Dang songonak ka na asing nay. Ang guwak ka na asing nay, malas-malas do, latihak kurang gua matawd daw. Muludok marhatatian, marpuma manuk na bottar, rapdo darapati na bottar, tung diholipi manuki pe darapati alay tong do bedaon, buy bedaon, idia do manuk
Idia dorara tadi. Ala nungarong hatadiana. Tung pe sesama nabotar. Nang hita pe songonido. Tung pe sesama jolma. Rambut sama hitam. Asa adung ma hatadiata do akana somanada Kristus. Didok Yesus ngolu ima rab marsiha Allah. Amin martangyang maita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bahwa kehidupan kami sebagai pengikut Kristus agar hidup dalam kasih, di mana identitas kami, ciri khas kami, agar kami terlihat berbeda dalam hal sifat, perilaku, perbuatan, omongan, yaitu kasih. Lebih mementingkan kasih dengan orang lain. Itulah sebagai identitas kami pengikut Kristus. Tanamkanlah kasih itu di dalam hidup kami, jemaat HKBP Sendawar, di sekeliling kami, di pekerjaan kami, di kantor, maupun di ladang, di lingkungan rumah, di rumah kami, agar kami hidup dalam kasih. Berkati jemaat Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami masih beribadah di rumah masing-masing. Engkau tahu keadaan negeri kami ini, dunia ini, tempat kami ini Tuhan, masih dilanda pandemi COVID-19. Kami masih berharap dengan secepatnya pandemi ini boleh berlalu, agar kami bisa hidup seperti biasanya, hidup normal, tidak takut kemanapun kami melangkah. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah para tim medis, para medis, kesehatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik di tempat kami ini. Terlebih-lebih jajaran pemerintah kami Tuhan, agar mereka boleh dimampukan Tuhan untuk memberikan solusi dalam persoalan pandemi yang masih ada di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami saling menjaga kesehatan, menjaga lingkungan kami untuk hidup sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang bekerja di rumah maupun di luar rumah, agar mereka jauh dari segala mara bahaya. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Semakin berlipatlah berkat-berkat Engkau berikan di dalam kehidupannya. Kami serahkan jiwa dan raga kami ke dalam tangan pengasihan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi mengumpulkan persembahan.
suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Marilah kita saling mengasihi seperti yang telah dilakukannya kepada kita. Marilah kita saling mengasihi. Semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid-Nya yang setia. Syukur bagimu Tuhan yang telah mengasihi kami. Jadikanlah kami sebagai duta kasih di tengah-tengah bumi ini. Di tengah-tengah penderitaan bangsa dan gereja, kita mampu menghadapinya dan menjadi kuat kalau kita saling mengasihi. Marilah kita memegang teguh perintah baru dari Tuhan Yesus supaya hidup kita berkelimpahan. Tuhan Yesus berkata, "Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Pergilah dan lakukanlah kasih itu dalam menjalani tatanan hidup yang baru ini, new normal life di tengah-tengah dunia ini. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berenang bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan
dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, rohkan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati jemaat HKBP Sendawa.